Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu yang hadir pada siang hari ini dalam rangka mengikuti presentasi saya, yaitu mengenai tentang RTL, yaitu rencana tindak lanjut yang mengenai tentang PKP-PJOK yang 3 bulan ini yang saya jalani, dan insya Allah bulan ini terakhir ya. Di sini saya akan memaparkan materi sesuai dengan materi yang saya buat. Baik, yang pertama yaitu di sini ada judul program kegiatan, yang mana di sini kegiatannya yang akan saya bikin rencananya ini adalah kejuaraan olahraga tradisional, yaitu permainan bola sodor. Mungkin Bapak dan Ibu sudah mendengar atau sudah tahu bagaimana cara pelaksanaan permainan bola sodor tersebut. Gitu. Terus sebelum kita masuk, kita lihat dulu latar belakang dari RTL. Bahwasanya di sini dalam era globalisasi ini, nilai budaya lokal seringkali terpinggirkan oleh arus modernisasi dan globalisasi yang semakin deras. Salah satu aspek budaya yang perlu dilestarikan adalah olahraga tradisional yang tidak hanya mengajarkan nilai-nilai sportivitas, tetapi juga memperkuat identitas budaya, dan juga sebagai salah satu olahraga tradisional di Indonesia yang memiliki potensi sebagai dikembangkan ya, dan dilestarikan melalui penyelenggaraan kejuaraan yang terstruktur dan berkelanjutan. Setelah itu masuk kepada kejuaraan HADA. Ini dirancang dengan tujuan yaitu untuk mengedepankan suara pilihan dan kepemilikan peserta didik dalam setiap aspek program. Berikut adalah cara-cara bagaimana ketiga elemen ini akan dipromosikan dan didorong dalam program kejuaraan HADA. Di sini ada beberapa aspek. Yang pertama itu suara peserta didik, yang mana di sini keterlibatan dalam perencanaan peserta didik akan dilibatkan dalam proses perencanaan kejuaraan, mulai dari penentuan format pertandingan hingga aturan main, diskusi kelompok dan survei akan digunakan untuk mengumpulkan masukan dari peserta didik. Yang kedua yaitu pilihan peserta didik, yang mana di sini pilihannya yaitu peserta didik diberi kebebasan untuk memilih tim mereka sendiri dan menentukan peran masing-masing dalam tim. Ini memberikan mereka kesempatan untuk mengekspresikan preferensi dan keterampilan mereka. Dalam pertandingan, peserta didik diberi kebebasan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi permainan mereka sendiri, sehingga mereka dapat belajar dan berkembang melalui pengalamannya langsung. Terus yang ketiga, di sini ada kepemilikan peserta didik, yaitu pengelolaan acara, yang mana sebagian besar aspek operasional dan kejuaraan akan dikelola oleh peserta didik itu sendiri. Kita langsung yang ke slide berikutnya. Di sini targetnya yaitu adalah SD Muhammadiyah Sulu Grogol, ya, yang merupakan sekolah dasar yang terletak di daerah perkotaan dengan populasi siswa yang beragam dari segi latar belakang sosial dan ekonomi. Sekolah ini memiliki visi untuk mengembangkan potensi peserta didiknya secara menyeluruh, baik akademik maupun non akademik, ya, dengan penekanan pada pembentukan karakter. Dalam pemetaan aset yang dilakukan, ditemukan bahwa sekolah ini memiliki beberapa keunggulan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program kejuaraan HADA. Di sini ada aset fisik, ya. Sekolah memiliki fasilitas yang memadai
termasuk lapangan yang dapat digunakan untuk permainan anak. Selain itu terdapat ruang serbaguna yang bisa digunakan untuk persiapan dan acara pendukung aset, ya. Yang kedua, aset manusia. Di sini sekolah memiliki guru-guru yang berkompeten dalam bidang pendidikan jasmani dan kesehatan, serta siswa-siswa yang memiliki minat tinggi terhadap kegiatan olahraga dan budaya. Setelah itu ada aset sosial, terdapat dukungan yang kuat dari komunitas sekolah, termasuk orang tua yang antusias dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang mempromosikan budaya lokal. Terus ada aset politik juga di sini, yaitu kebijakan kepala sekolah yang mendukung penyelenggaraan kejuaraan olahraga hadang. Terus aset agama dan budaya yang memiliki sikap perilaku warga sekolah yang berdasar norma-norma agama dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya serta senang melestarikannya. Terakhir, aset lingkungan alam, yang mana di sini kawasan sekolah yang banyak pepohonan dan ribut bisa membuat kegiatan outdoor di lapangan, baik siang ya maupun sore. Aset finansial yaitu dukungan komite, sekolah dan sponsor untuk penyelenggaraan kegiatan berupa konsumsi atau barang. Berdasarkan observasi yang dilakukan terhadap peserta didik dan orang tua serta diskusi dengan beberapa guru dan staf sekolah, di sini ditemukan beberapa kondisi kesenjangan dan kebutuhan yang menjadi dasar untuk mengadakan kejuaraan hadang. Nah, di sini minat terhadap kegiatan olahraga dan budaya. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa banyak peserta didik memiliki minat tinggi terhadap kegiatan olahraga dan budaya. Setelah itu potensi untuk meningkatkan kebersamaan dan kerjasama, itu data dari kegiatan ekstrakurikuler menunjukkan bahwa partisipasi dalam kegiatan tim dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan kerjasama antar siswa. Kejuaraan hadang dengan sifatnya yang mengedepankan kerjasama dan strategi tim dapat menjadikan sarana yang efektif untuk memperkuat nilai-nilai tersebut. Lanjut yang kedua, B, tujuan program. Di sini tujuannya yaitu sebagai guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK disingkat. Visi saya adalah untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan berpihak pada peserta didik, di mana setiap siswa memiliki kesempatan untuk mengekspresikan diri, membuat pilihan dan merasakan kepemilikan atas proses belajar mereka. Jadi saya percaya bahwa dengan memberikan ruang bagi suara pilihan dan kepemilikan, peserta didik akan menjadi lebih termotivasi, percaya diri, dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Di sini kejuaraan olahraga tradisional hadang dirancang untuk mempromosikan partisipasi aktif dan pemberdayaan peserta didik. Kami berkomitmen bahwasanya di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu menghargai suara peserta didik, di mana di sini melibatkan siswa dalam proses perencanaan dan evaluasi kejuaraan. Yang kedua, memberikan pilihan kepada peserta didik. Ya, di sini memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih tim, strategi dan peran mereka dalam kejuaraan, sehingga mereka dapat mengekspresikan pretensi dan minat mereka. Dan yang ketiga, mendorong kepemilikan peserta didik, yang mana di sini melibatkan siswa dalam pengelolaan dan pelaksanaan kejuaraan, memberikan mereka tanggung jawab dan kesempatan untuk berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan program. Di sini tujuan dari program kejuaraan olahraga tradisional hadang ini adalah untuk memfasilitasi pembelajaran dalam sekolah. Adapun tujuan spesifik dari program ini adalah sebagai berikut.
yaitu memperkenalkan dan melestarikan olahraga tradisional. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman dan apresiasi peserta didik terhadap olahraga tradisional Indonesia, khususnya olahraga hadang. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama itu meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan olahraga, yang yaitu mendorong partisipasi aktif siswa dalam kegiatan olahraga. Dan yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial dan emosional melalui kejuaraan hadang siswa yang akan belajar tentang kerjasama dan komunikasi. Yang ketiga, memberikan ruang bagi suara, pilihan dan kepemilikan peserta didik. Yang keempat, meningkatkan kesehatan dan kebugaran peserta didik. Lanjut bagian C. Di sini ada beberapa pembagian, yaitu capaian dan indikator ketercapaian. Yang nomor satu yaitu capaian kegiatan, yang mana di sini yaitu memperkenalkan dan melestarikan olahraga tradisional. Ini seperti ini, ya. Indikatornya yaitu peserta didik paham peraturan permainan olahraga tradisional tadi. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan olahraga. Indikatornya yaitu peserta didik membagi peran sesuai minat dengan baik serta berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan. Lanjut yang ketiga, di situ mengembangkan keterampilan sosial dan emosional peserta didik. Indikatornya yaitu peserta didik dapat bersosialisasi dengan baik dan bisa menerima pendapat orang lain. Dan yang keempat, meningkatkan kesehatan dan kebugaran peserta didik. Indikatornya melakukan aktivitas fisik selain dalam pembelajaran PJOK. Lanjut yang keempat, ke bagian D, langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Yang pertama, ya di sini melakukan seri diskusi dengan kepala sekolah. Yang kedua, membaca literatur tentang bagaimana peraturan pertandingan resmi. Yang ketiga, melakukan diskusi bersama. Keempat, mencari guru yang pernah melakukan pelajaran berbasis proyek di sekolah. Yang kelima, mensosialisasikan kejuaraan tradisional hadang. Yang keenam, membentuk tim proyek atau panitia. Ketujuh, membagi job desk. 8, menyiapkan kejuaraan. 9, pelaksanaan program. 10, evaluasi. 11, rencana tindak lanjut. Lanjut yang E, yaitu hasil yang diharapkan dari program. Di sini pelaksanaan program dapat dilaksanakan dengan baik dan mendapat dukungan dari berbagai pihak yang terkait, seperti kepala sekolah, wali murid, dan guru-guru yang lain. Kita sebut saja. Lanjut di sini ada struktur program. Di sini struktur programnya ada program kegiatan kurikuler, skala program kegiatan, pengaturan program, dan lain sebagainya. Lanjut pada bagian G, yaitu mitra dalam komunitas belajar. Di sini yaitu anggota komunitas belajar dan sekolah berkolaborasi. Yang pertama itu adalah PJ lokal, siswa peran, terus guru lain dan tenaga pendidikan. Keempat, kepala sekolah dan komite. Kelima, pihak eksternal, MGP PJ lokal. Lanjut. Di sini pada bagian H, ya, kapasitas yang memiliki aset sekolah. Di sini kapasitasnya yaitu guru, aset yang pertama guru, murid, tenaga pendidikan. Yang kedua, MGP PJOK JB1, organisasi dan komunitas olahraga tradisional media sosial. Yang ketiga, kepala sekolah. Keempat, perilaku, sikap perilaku. 5, lapangan. 6, sekolah yang banyak perlawanan. Dan ke-7, komite sponsor. Untuk pemanfaatannya di sini yaitu sekolah memiliki guru yang memiliki sertifikat pelatihan tradisional, dukungan MGP, kebijakan kepala sekolah, sikap perilaku warga sekolah, sekolah memiliki fasilitas yang memadai, kawasan sekolah dan dukungan dari komite. Untuk keterangannya di sini untuk aset masuk pada modal manusia.
Kalau untuk MGP ini masuk kepada modal sosial, kalau kepala sekolah masuk kepada modal politik, kalau sikap berlaku masuk pada modal dan agama, lapangan masuk pada modal fisik, kalau sekolah masuk pada modal lingkungan, dan komite masuk pada modal finansial. Lanjut. Nah, ini kegiatan kemarin saya tatap muka yang saya laksanakan di SMP 13 Palmerah, kegiatan permainan gobak sodor. Bentar, saya buka dulu. Ya, ini Bu. Saya yang target itu. Ya, jadi seperti ini permainan dulu. Alhamdulillah di sini saya dari kelas 8 menang juara 1. Gobak sodor Pak, galaksin kan? Iya, galaksin. Nah, itu dia. Terus hasil dari itu di sini saya memenangkan ya. Nah, dapat cuma piala doang. Ada satu kelas itu ada 15. Cuma ada satu orang yang mengundurkan diri. Dan ini hasilnya. Saya mendapatkan juara 1 permainan gobak sodor. Cuma pialanya nggak saya bawa, pialanya saya tinggal. Kan satu tim kan? Iya. Kenapa Iya. Iya, kenapa mobilnya sendiri? Ini perwakilan ngambil piala. Karena kebetulan saya yang mimpin. Terima kasih, mungkin sampai sini presentasi saya. Boleh nanya dong, berarti mau nanya? Ya mungkin ada yang mau berbeda ke saya. Bagaimana kalau guru-gurunya diajakin main galaksin? Iya, iya. Boleh. Ini akan saya bikin akan saya terapkan di sekolah. Karena kan saya lihat di SD Muhammadiyah ini banyak anak-anak yang tidak kenal dengan olahraga tradisional seperti gobak sodor, apalagi itu yang main pakai koin itu kan. Dapu. Iya. Jadi itu anak-anak banyak yang tidak tahu. Jangan genteng. Nah, banyak yang tidak tahu. Jadi olahraga tradisional itu harus dikasih tahu ke anak biar kita anak tidak ketinggalan. Gitu. Ya, galaksin, main galaksin ya. Iya, tidak terlupakan begitu. Mungkin Jangan lupa SKG. SKG. Iya, Ya, siap. Untuk saya SKG insyaallah akan saya tampilkan. Mungkin itu saja penampilan atau hasil presentasi saya pada siang hari ini. Saya tutup apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita tetap berfoto dulu kepada guru-guru SD Muhammadiyah, kita berfoto dulu. Nggak ada 30 menit. Nggak ada 30 menit. Dan